Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Muhtar Aditya, di mana pada kesempatan kali ini saya akan membahas kisah tentang tempat Umar bin Khattab menyatakan keislamannya di hadapan Rasulullah. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu merupakan sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menjadi Khulafaur Rasyidin kedua. Dulunya ia sangat menentang Nabi, namun kemudian menyatakan keislamannya di hadapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menyatakan keislamannya di hadapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di rumahnya Arqam bin Abi al-Arqam. Allah Subhanahu wa Ta'ala membalikkan hatinya yang semula sangat membenci Islam menjadi sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang berjihad melawan kekafiran bersama beliau. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu tentu pernah melalui masa-masa jahiliyah sebelum menjadi orang mukmin. Kisah jahiliyahnya diulas dalam buku Jejak Langkah Umar bin Khattab oleh Abdul Rohim, di mana pada kisah ini ada masa jahiliyah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu adalah seorang mantan orang yang jahil atau kafir. Masa kecilnya ia habiskan dengan melakukan adat masyarakat Quraisy yang tidak beradab dan penuh kesesatan. Sejak kecil ia menjadi pengembala kambing dan unta. Hal tersebut memunculkan sikap luhur yang dimiliki seperti bertanggung jawab, tegar dan berani menghadapi sesuatu. Masa mudanya ia juga terkenal terampil dalam berbagai olahraga seperti gulat dan berkuda. Ia juga merupakan seseorang yang cerdas yang ahli dalam menciptakan syair dan mendendangkannya. Ketika dewasa, dirinya menjadi orang yang penting bagi masyarakat Quraisy. Ia sangat mencintai masyarakatnya dan siapapun yang mengganggu mereka, dia akan menjadi tokoh terdepan dalam membela dan mempertahankan masyarakatnya, termasuk dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia sangat membenci Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan ajarannya karena ia menganggap hal ini memecah belah masyarakat Quraisy yang menurutnya sudah baik. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sering menyiksa para pengikut Nabi Muhammad SAW dengan kejam. Ia tak segan-segan untuk memukul wanita, hamba sahaya, dan bahkan membuat rencana pembunuhan untuk Rasulullah SAW. Bagi umat Islam, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu adalah sebuah ancaman yang besar dan sangat menakutkan, sehingga Nabi Muhammad SAW pun berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengkokohkan Islam dengan melunakkan hati salah satu dari dua ancaman besar untuk kaum muslim, Abu Jahal dan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Sahabat yang beriman dimanapun berada, awal mula Bani Islam masuk ke hati Umar bin Khattab dikisahkan dalam buku sejarah keteladanan Nabi Muhammad SAW. Memahami kemuliaan Rasulullah berdasarkan tafsir mukjizat Al-Quran oleh Yoli. Suatu malam Umar bin Khattab radhiyallahu anhu keluar rumah dan pergi menuju Ka'bah. Saat itu Nabi SAW tengah sholat dan membaca surat Al-Haqqah. Peristiwa ini menjadi mula bergetarnya hati Umar bin Khattab radhiyallahu anhu karena prasangka buruknya langsung dijawab dengan ayat-ayat yang tengah dibaca oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Umar radhiyallahu anhu berkata, "Demi Allah, ini benar adalah ucapan tukang syair sebagaimana yang dikatakan oleh orang-orang Quraisy." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, membaca surat Al-Haqq ayat 40-41 dalam salatnya, sesungguhnya Al-Quran itu benar wahyu yang diturunkan kepada Rasul yang mulia.
Ia Al-Quran bukanlah perkataan seorang penyair, sedikit sekali kamu beriman. Umar radhiyallahu anhu lalu berkata pada dirinya, ini adalah ucapan tukang tenung. Lalu Nabi SAW meneruskan bacaannya pada surat Al-Haqq ayat 42-43 yang bunyinya, bukanlah pula perkataan tukang tenung, sedikit sekali kamu mengambil pelajaran darinya. Al-Quran itu diturunkan dari Tuhan semesta alam. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menyatakan keislamannya di rumah Arkam. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu merasa sangat marah atas kehadiran Nabi Muhammad SAW. Menurutnya, memecah belah kaum Quraisy, ia lantas memutuskan untuk membunuh Nabi SAW agar keadaan Makkah kembali seperti semula dalam kejahilan. Umar radhiyallahu anhu sudah siap dengan pedangnya hendak menuju rumah Al-Arkam bin Abi Al-Qar untuk membunuh Rasulullah SAW. Namun dalam perjalanannya ia berpapasan dengan Nu'amin bin Abdullah An-Nahham Al-Adawi. Orang tersebut bertanya tujuan perginya. Ia pun menyatakan kepada Umar radhiyallahu anhu bahwa saudara perempuan dan suaminya telah memeluk Islam. Umar radhiyallahu anhu pun langsung mendatangi keduanya. Ternyata di dalam rumah itu keduanya sedang dibacakan sahifah atau lembaran Al-Quran oleh Khabbab bin Al-Arat. Umar radhiyallahu anhu berkata, tampaknya kalian berdua sudah menjadi penganut as-sabiyah atau Islam. Iparnya berkata, wahai Umar, bagaimana pendapatmu jika kebenaran itu berada pada selain agamamu? Umar radhiyallahu anhu langsung marah dan menginjak-injak iparnya itu. Tak cukup sampai di situ, ketika adiknya mencoba membela agamanya, Umar radhiyallahu anhu pun tega untuk memukul adiknya hingga memar atau berdarah. Na'udzubillahi min dzalik. Adik-adiknya berkata, wahai Umar, jika kebenaran ada pada selain agamamu, maka bersaksilah bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah dan bersaksilah bahwa Muhammad adalah Rasulullah. Umar radhiyallahu anhu merasa bersalah dan malu setelah menampar adiknya tersebut. Lantas ia meminta untuk diberikan sahifah atau lembaran-lembaran Al-Quran tersebut. Namun ditolak oleh adiknya karena Umar radhiyallahu anhu masih najis. Setelah ia mandi, kembali memegang sahifah tersebut dan membaca surah At-Taha ayat 14 yang artinya, sesungguhnya aku adalah Allah, tidak ada Tuhan selain aku, maka sembahlah aku dan tegakkanlah solat untuk mengingatku. Maka hati Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pun bergetar. Ia lalu meminta untuk diantar ke hadapan Nabi SAW. Setelah tiba di rumah Arkam bin Abi Al-Arkam, ia mengetuk pintu dan dari celah-celah pintu itu ada seorang penjaga yang mengintip dan melihat dirinya mengunus pedang. Sahabat umat dimanapun berada, Rasulullah SAW mendapat laporan tersebut dan langsung menghadapi Umar radhiyallahu anhu sendiri. Beliau lantas membuka pintu itu dan langsung memegang gagang pedang Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dan menariknya dengan keras. Rasulullah SAW berkata, tidaklah engkau akan berhenti dari tindakanmu, wahai Umar, hingga Allah menghinakanmu dan menimpakanmu bencana sebagaimana yang telah terjadi terhadap Al-Walid bin Al-Mughirah. Umar radhiyallahu anhu tak menjawab pertanyaan Nabi SAW, melainkan ia menjawab dengan, aku bersaksi bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah dan engkau adalah Rasulullah. Pernyataan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika masuk Islam ini membawa kebahagiaan dan disambut dengan pekikan takbir oleh penghuni rumah sehingga terdengar sampai di luar. Wallahu alam bisawab. Sekian video tentang kisah Umar bin Khattab yang menyatakan keislamannya di hadapan Rasulullah. Semoga bisa bermanfaat bagi saudara-saudariku sekalian. Saya akhiri.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.